Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Hanal Fikri dengan NIM 2022-11037 dari kelas Ekonomi Teknik. Di sini saya akan membacakan hasil resum dari seluruh materi yang telah diajarkan, di mana pertama itu pengertian ekonomi teknik, di mana ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan ketika satu atau lebih alternatif dipertimbangkan untuk dipilih dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Kemudian konsep ekonomi teknik dan kasus ekonomi teknik dalam industri ketenagalistrikan, di mana konsepnya itu yang pertama, permintaan dan penawaran, di mana permintaan listrik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, dan perkembangan industri. Sementara itu, pasokan listrik ditentukan oleh kapasitas pembangkit dan sumber energi yang digunakan. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan efisiensi, di mana biaya biaya produksi listrik melibatkan biaya yang tetap dan variabel, termasuk biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, substitusi dan diversifikasi energi, di mana penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi tren untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian selanjutnya itu kasus ekonomi teknik dalam industri ketenagalistrikan. Yang pertama, krisis energi dan kenaikan tarif listrik, di mana beberapa negara mengalami kenaikan harga listrik akibat naiknya harga bahan bakar dan biaya operasional. Yang kedua, investasi swasta dalam sektor ketenagalistrikan, di mana banyak negara mulai membuka investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang ketiga, transisi ke energi terbarukan, di mana peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan menimbulkan tantangan ekonomi, terutama dalam hal investasi awal yang besar dan dampaknya terhadap harga listrik. Kemudian konsep perancangan teknik yang ekonomis, di mana terdapat 6. Yang pertama itu analisis kebutuhan energi, di mana untuk memahami pola konsumsi energi dan proyeksi pertumbuhan untuk menentukan kapasitas yang tepat. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber energi terbarukan, di mana mengintegrasikan energi terbarukan seperti solar dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian yang ketiga, optimalisasi jaringan distribusi, itu mengintegrasikan energi terbarukan seperti solar dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sama yang kedua, cuma yang ketiga ini, meskipun investasi awalnya mungkin tinggi, biaya operasionalnya yang lebih rendah dan insentif pemerintah membuatnya ekonomis dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, biaya investasi awal dan analisis biaya operasional. Itu mempertimbangkan semua pengeluaran untuk membangun dan mengoperasikan sistem, di mana analisis ini penting untuk menilai kelayakan finansial dan memastikan efisiensi operasional. Kemudian yang kelima, dampak lingkungannya, itu melakukan evaluasi dampak lingkungan untuk memastikan proyek tidak merusak ekosistem dan memenuhi regulasi. Prinsip keberlanjutannya itu harus diintegrasikan dalam perancangan untuk mengurangi emisi dan dampak negatif. Kemudian yang keenam, inovasi dan riset. Itu mendorong inovasi melalui riset dan kolaborasi dengan institusi untuk mengembangkan teknologi baru yang efisien, di mana investasi dalam R&D ini dapat menghasilkan solusi yang mengurangi biaya dan peningkatan keberlanjutan. Kemudian efisiensi, efektivitas, dan optimasi, di mana penerapan konsep efisiensi, efektivitas, dan optimasi dalam proyek teknik adalah kunci untuk mencapai hasil yang sukses dan keberlanjutan. Dengan perancangan yang matang, analisis biaya manfaat yang cermat, penggunaan teknologi yang tepat, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan proyek dengan lebih baik. Kemudian kolaborasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang efisiensi, efektivitas, dan optimasi akan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam industri yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, penerapan ketiga konsep ini bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan praktik yang harus diadopsi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam proyek teknik.
Kemudian cash flow, di mana cash flow ini adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Fungsi dari cash flow itu secara umumnya yaitu melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu, di mana cash flow itu mempunyai 3 fungsi lain, yaitu fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, fungsi capital growth. Kemudian penyusunan cash flow. Yang pertama menentukan minimum uang, di mana itu menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Terima kasih.